Berhenti. Apa kau tidak punya mata? Ini adalah istana bupati. Jauhkan orang asing. Istana Bupati. Ini adalah kenang-kenangan saya. Kebutuhan apapun, temui saya di Gang Jingku di Beijing. Jimat kelin giok hitam. Melihat jimat sama seperti melihat bupati. Aku ingin bertemu Gu Yunshan. Ya. Wan Xing. Wan Xing, saya datang. Gu Yunshan. Aku harus memanggilmu. Pengawas militer. Masih seorang pengemis kecil. Anda ingat siapa saya? Aku. Cepat, cari dokter. Ya. Saya berjanji akan membalas budi Anda. Anda tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Yang mulia. Tabib istana mengatakan kondisi Nona Qian tidak optimis. Jika Anda tidak bangun. Diam. Wan Xing, dia akan baik-baik saja. Sama sekali tidak. Kirimkan seseorang kepada saya. Dokter dari seluruh negeri diundang. Jika Wan Xing tidak bisa disembuhkan, semua orang harus dikubur. Ya. Wan Xing, apakah saya terlihat bagus dengan apa yang saya kenakan hari ini? Pakaian saya. Tapi saya menggunakan brokatsu terbaik. Itu berharga. The film was translated and Anda narrated by M. di kamp Media. militer. Satu keping tembaga. Saya berharap bisa memecahnya menjadi 2 bagian. Hadiah yang diberikan kepada Anda oleh istana. Anda memberikan semuanya. Keluarga saudara-saudara yang gugur. Itulah mengapa saudara-saudara bersedia berjuang sampai mati untuk Anda. Ayo pengemis kecil. Pengemis kecil. Lepaskan pengemis kecil itu. Tin Wan Xing saat kecil. Gu Yunshan saat kecil. The film Jika was seseorang translated melindasmu lagi di masa and mudamu, narrated by katakan M. saja Media. padanya, kamu dilindungi oleh Qin Wan Xing. Qin Wan Xing. Saya pasti akan membalas budi Anda. Tidak disangka. Mantan pengemis itu. Dia sekarang adalah bupati. Dia akhirnya bisa melindungi Anda. Nah. Ini semua salahku. Kakakku. Marsekal Agung. Satu-satunya keturunan. Hidup di jalanan. Nah. Maukah kau memanggilku ayah baptis? Yunshan bertemu ayah angkat saya. Bagus, bagus, bagus. Cepat bangun. Ayah angkat. Baik. Wan Xing. Saya sekarang. Saya pantas membalas budi Anda. Wan Xing. Saya tahu Anda punya tunangan. Tapi saya tidak bisa melepaskan Anda. Saya juga tahu Anda bergabung dengan tentara demi saudara Anda. Jadi saya, bupati, pergi ke pasukan perbatasan sebagai pengawas, hanya untuk melindungi Anda. Sekarang pertunangan Anda batal. Saya akhirnya bisa menyukai Anda. Ibu membuatkanmu sesuatu yang lezat. Tidak mau, ambil liantin jok ini.
Pergilah ke sana bersama orang tua kandungmu. Saling mengenali. Kenapa? Tapi mengapa Anda tidak mau membuka mata? Lihat siapa yang melindungi Anda. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Saya selalu menyukai Anda. Huyang, Aku secara resmi memutuskan pertunanganku dengan Qin Wanxin. Qin Lin. Ji Huang, Wan Xing, Nona. Balas dendam. Kenapa? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Gu Yunshan. Maaf. Gu Yunshan. Huyang. Fuyang dan aku memutuskan pertunangan. Ji Huang menyelamatkanku. Dia dibunuh oleh Qin Lin. Binatang buas itu. mulai sekarang, saya di sini. Tuan. Tubuh Nona Kiev. Tidak masalah. Istirahatlah beberapa hari dan Anda akan pulih. Turunlah. Upacara kanonisasi hari ini, Yang Mulia akan menganugerahkan gelar Dewa Perang tak tertandingi, menjadi juara Marquess. Wan Xing, Anda ikut saya ke istana. Saya akan mendukung Anda. Dewa Perang tak tertandingi palsu itu, Qin Lin yang mengklaim jasa militer, kembali ke titik awal. Baik. Yang Mulia Bupati, tolong buat keputusan untukku. Berangkat. Benarkah? Meninggalkan Qin Wanxin, orang itu, keberuntunganku akan membaik. Tak disangka. Dewa Perang tak tertandingi, masuk kuil bersama dan dinobatkan. Jika cukup tahu, Dewa Perang tak tertandingi. Keberuntungan resmiku, bukankah itu jalan yang mulus? Dewa Perang tak tertandingi tiba. Ini Qin Lin. Anda adalah Dewa Perang tak tertandingi. Kakak Fu, lama tidak bertemu. Bertemu Qin. Lihat Dewa Perang tak tertandingi. Hanya sebelumnya, kisah antara aku dan adikmu. Hanya seseorang. Tidak masalah. Mulai sekarang, kau dan aku mengabdi di istana yang The sama. film was Kita harus saling menjaga. translated and narrated by M Media. Ya. Qin Lin. Aku juga tidak suka Qin Wanxin. Yang Mulia telah memerintahkan. Waktu mau telah tiba. Sidang pagi dimulai. Perintah Yang Mulia. Waktu mau telah tiba. Sidang pagi dimulai. Menghadap Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Kalian boleh bangun semua. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia diberkati oleh surga, bijaksana dan tercerahkan. Jaya tubuh suci. Aku sejak naik tahta, rajin dalam pemerintahan dan peduli terhadap rakyat. Negara makmur dan rakyat kuat. Sekarang Dayaoku tidak memiliki masalah internal maupun eksternal. Negara makmur, damai dan sejahtera. Yang Mulia, berbakat dalam pena dan pedang, akan terkenal selamanya. Dayaoku sekarang memiliki pria yang berbakat sipil dan militer. Negara makmur, suasana yang makmur. Aku, penobatan hari ini. Pejabat sipil dan militer, berbagi kemuliaan dunia. Feng Qiancheng, Kaisar memaklumkan. Semua pejabat sipil dan militer di bawah pangkat ketiga, satu tingkat lebih tinggi. Gaji pejabat di atas pangkat ketiga digandakan. Baginda, Tuhan memberkati Dayao kita, takkan pernah runtuh. Umumkan sarjana terbaik ujian kekaisaran ini. Fuyan, Dewa Perang tak tertandingi. Qin Lin masuk istana.
juara tahun ini, dan dewa perang tak tertandingi. Dia benar-benar orang yang berbakat. Sekarang dalam pandangan Yang Mulia, ini benar-benar langkah menuju surga. Siapa bilang tidak? Menteri Keuangan Wan, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam untuk bakat. Dayau kita, ada penguasa bijaksana seperti Yang Mulia, ada generasi muda, dengan bakat sipil dan militer seperti itu. Bagaimana mungkin tidak Mahmud? Aku Qinlin, aku Fuyang. Menghadap Kaisar. Hidup Kaisar. Dua menteri kesayangan, cepat. Mohon segera bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Sarjana terbaik tahun ini Fuyang. Angkat. Kompilasi Akademi Hanlin. Sumbangsi. Ruang Sangshu. Menteri, terima kasih atas anugerah Anda. Qinlin menenangkan Rang Utara. Meningkatkan martabat bangsa kita. Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Aku. Semuanya akan kupenuhi. Hamba tidak berani. Guntur dan hujan. Semua adalah anugerah raja. Mohon Yang Mulia memutuskan. Baik, bagus sekali. Guntur dan hujan semua adalah anugerah raja. Kalian semua harus belajar. Ini adalah menteri baikku. Qinlin, yang terbaik di militer. Sekarang, menganugerahkan gelar Markuis Juara kepada Qinlin, Adipati Xiangwu. Pelan-pelan. Temu Yang Mulia Bupati. Ribuan tahun, ribuan tahun, ribuan tahun. 3 tahun tidak bertemu. Bupati hari ini, dia benar-benar datang ke istana. Sejak Kaisar, setelah mengambil alih kekuasaan, Bupati tidak lagi peduli dengan urusan pemerintahan. Sidang hari ini, aku khawatir, sesuatu yang besar sedang terjadi. Yang Mulia. Mendiang Kaisar berkata, sebelum penobatan Yang Mulia. Semua urusan penting istana perlu dibicarakan dengan kakak saya. Hari ini, Yang Mulia secara pribadi menganugerahkan gelar Markuis Juara. Apakah itu tidak menghormati wasiat terakhir mendiang Kaisar? Kakak Kaisar telah mengabaikan urusan negara selama beberapa tahun. Aku pikir, kakakku, izinkan aku memerintah negara. Yang Mulia. Apakah Anda tahu di mana saya berada selama beberapa tahun terakhir? Kakak Kaisar, di mana kamu? Kakakku, saya telah berpatroli di perbatasan. Menjabat sebagai pengawas militer selama beberapa tahun. Saya juga memiliki beberapa interaksi dengan Marsekal Qin. Translated and Benarkah? narrated by M Media. Itu. Menteri. Belum pernah melihat. Yang Mulia Bupati. Benarkah? Raja ini belum pernah melihat Marsekal Qin. Tapi Anda sangat gugup sekarang. Apakah mungkin Anda palsu? Marsekal Qin berjuang untuk negara dan rakyatnya. Sekarang dinobatkan sebagai juara. Pahlawan besarku. Kakak Kaisar. Jangan bawa dia. Lelucon yang bagus. Pengawal saya mahir dalam pertarungan tombak. Aku dengar Marsekal Qin, Xian Yu Rong Utara. Dia bersikeras agar aku datang. Menunjukkan padanya berkeliling. Keterampilan senjata dewa perang tak tertandingi. Upacara kanonisasi hari ini tidak sebaik Marsekal Qin. Hanya untuk memuaskan pengawalku. Sebuah keinginan kecil. Bupati, mengapa Anda menargetkan saya di mana-mana? Apakah dia benar-benar bertugas di pasukan perbatasan? Saya melatih. Itu adalah trik pembunuhan. Hanya membunuh orang. Tidak ada kinerja. Mohon pencerahannya. Senjata saya hanya ditujukan pada kaum barbar. Tidak pernah mengarahkan rakyat saya dari Dayau. Benar sekali. Saya adalah juara Dayau. Memang seharusnya begitu. Cintai rakyat seperti anak sendiri. Ini adalah peraih nilai tertinggi ujian tahun ini, Kak. Aku dengar kau adalah siswa terbaik di sekolah menengah. Kau telah meninggalkan istrimu yang berbagi kesulitan denganmu. Menikahi putri menteri keuangan. Karakter seperti itu. Beraninya kau menyela di depanku. Yang Mulia, Anda hanya tahu satu. Saya tidak tahu yang kedua. Tunangan saya, Qin Wanxing. Dia. Kakak saya. Kebajikan ini sungguh. Fuyang. Tapi tidak apa-apa. Dia juga adik Marshal Qin. Qin Wanxing ini. Dia adalah orang yang pelin-pelan. Tidak mampu menjunjung tinggi kebajikan seseorang. Raja ingin mendengarkan. Bagaimana dia bisa menjadi jalan? Wanita ini, setelah bertunangan dengan saya, menghilang selama 5 tahun. Dengar, dia kawin lari dengan seorang pria. Dan pria ini, masih seorang pengungsi tanpa tempat asal. Omong kosong. Aku akan membunuhmu. Lancang. Anda hanya seorang penjaga kecil di istana. Beraninya Anda berbicara begitu sombong.
Apakah ada? Yang Mulia mempertimbangkannya. Mohon Yang Mulia, hukuman, pengawal. Seret dia ke bawah. Perintah kecil dan agung. 20 pukulan tongkat. Aku lihat siapa yang berani. Yang Mulia, dia adalah orangku. Biarkan aku yang menanganinya. Fuyang. Raja bertanya padamu, apa yang baru saja kau katakan? Segala sesuatu tentang Qin Wanxing. Apakah ada bukti? Yang Mulia. Tidak apa. Tapi, meskipun saya tidak mau mengakuinya. Tapi apa yang dikatakan kakak Fu, itu benar. Awalnya itu adalah skandal keluarga, tapi di hadapan Yang Mulia. Saya tidak berani mengetahui, tapi tidak berbicara. Kakak Kaisar, bagaimana menurutmu? Rakyatku. Cukup baik. Baiklah. Semua baik. Selamat, Yang Mulia. Dalam sastra, ada sarjana terkemuka, Tuan Fuyang. Dalam seni bela diri, ada dewa perang tak tertandingi, Qin Lin. Tentu saja. Sekarang Rong Utara telah diselesaikan. Kedamaian di bumi. Kakak Kaisar, mengapa tidak melepaskan? Betapa menyenangkannya menjadi tuan muda kaya. Yang Mulia benar. Yang Mulia, Bupati, itu dipercayakan oleh mendiang Kaisar, seorang menteri yang dekat dan terpercaya, berbakti kepada negara. Sidang hari ini, pasti ada sesuatu yang penting. Saya rasa, mari kita dengarkan Bupati terlebih dahulu. Mengapa Anda datang? Kakak Kaisar. Kalau begitu kamu hari ini, mengapa kau di sini? Raja datang hari ini. Aku hanya ingin Yang Mulia melihat dengan jelas. Yang disebut sarjana utama The Fuyang. film was translated Identitas asli dewa perang and tak tertandingi narrated Qin by Lin. M Media. Yang Mulia masih muda. Wajar jika orang tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Tapi kesalahan terus menumpuk. Itu berarti raja ini bertanggung jawab. Dipercayakan oleh mendiang Kaisar. Fuyang, kau bilang Qin Wanxing tidak setia. Tidak tahu bagaimana bersikap. Kawin lari dengan pengungsi. Apakah kau punya bukti? Yang Mulia, mengenai Qin Wanxin. Setelah saya bertunangan dengan Anda, menghilang selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, dia tidak ada kabar. Jika Anda belum melakukannya, hal-hal yang tidak pantas. Jadi mengapa, selama 5 tahun ini, dia tidak berani tampil di depan umum? Kotor. Tidak pernah muncul di depan umum. Hanya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Raja itu selama 3 tahun, tidak pernah muncul di istana. Apakah ini 3 tahun? Raja juga melakukannya. Hal-hal yang tidak pantas. Sarjana terkemuka. Pikiran di kepala. Sangat kotor. Yang Mulia Bupati, Qin Wanxin, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda, Bupati? Jangan memujiku. Fuyang. Kau ingin menikahi putri menteri keuangan. Sebelum pengaturan ini, wanita yang bertunangan denganmu mengarang cerita jahat tentangnya. Melukai seseorang dengan serius, hatinya pantas mati. Yang Mulia, apakah ini untuk menteri toh? Apa kesalahpahamannya? Oleh karena itu, dia mempersulit menantunya. Wang Xuan berani. Kau adalah menteri keuangan. Beraninya kau menggunakan sarkasme dalam perkataanmu, bertindak sembrono. Anda, Kau adalah menteri keuangan. Apakah masalah itu pantas mendapatkan pendapatku? Atau apakah karena raja telah tidak di istana, kau berani melakukan apapun yang kau mau? Sombong. Kakak Kaisar, Fu yang tidak punya bukti. Kakak Kaisar tidak punya. Qin Wanxin tidak melakukannya. Bukti sesuatu yang memalukan. Yang Mulia, jangan terburu-buru. Biarkan aku bertanya dulu. Beberapa pertanyaan tentang Qin Lin. Saya Qin Lin, menaklukkan Rong Utara, berbakti kepada negara, jujur. Tuanku, silakan bertanya. Kakak, lihatlah. Marsekal Qin membunuh Shan Yu dan merebut bendera serigala. Kuda-kuda menginjak-injak istana kerajaan Rong Utara. Ini adalah rakyatku, juga dewa perang Dayao yang tak tertandingi. Orang ini lebih sok daripada aku. Tapi aku ingin tahu berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Qin Lin, aku bertanya padamu. Fu yang baru saja menyebutkan kakakmu tidak tahu bagaimana bersikap. Kawin lari dengan seseorang. Kau bilang apa yang dia katakan itu benar. Mana buktinya? Tidak ada bukti yang meyakinkan. Lalu mengapa kau bilang? Apakah yang dikatakan Fu yang itu benar? 5 tahun ini, saya benar-benar belum melihat kakak saya Qin Wanxin. Tapi saya mendengar beberapa rumor di rumah. Katanya dia bersama orang terkemuka kawin lari. Jadi saya juga belum pernah melihatnya. 5 tahun ini. Kau belum pernah melihatnya. Benar. 5 tahun ini, saya belum pernah melihatnya. Jika tidak,
Saya dengar dia kembali, lalu menyebabkan keributan besar di pernikahan di kediaman sarjana terkemuka. Saya juga tidak tahu, kakak saya masih hidup. Benar sekali, setelah saya bertunangan dengannya, 5 tahun. Dia menghilang selama 5 tahun. Ini adalah gelar sarjana utama saya. Dia langsung datang ke pintu. Tujuannya hanya ingin menduduki posisi istri sarjana utama. Wanita ini benar-benar kejahatan. Raja bertanya pada Qinlin, apa yang kau katakan? Qinlin, Raja bertanya padamu, kau bilang kau belum melihat Qin Wanxing dalam 5 tahun terakhir. Tapi bagaimana Raja mendengar? Sebulan yang lalu dia, dari perjamuan pernikahan Yang, setelah pergi, lalu kembali ke keluarga Qin. Desas-desus. Ini Veta, yang muliaku, Anda tidak bisa mempercayai saya. Qinlin, kau tahu aku mengendalikan mata-mata di seluruh wilayah. Dayao ini, tidak ada yang ingin aku ketahui yang tidak aku ketahui. Apakah kau yakin? Tidak pernah melihat Qin Wanxing di istana. Kaisar hadir. Setiap kebohongan yang kau ucapkan, itu adalah kejahatan menipu kaisar. Tapi kau akan kehilangan kepalamu. Qin Wanxing adalah adik saya. Bagaimana mungkin saya bisa membantu? Orang luar melukai adik saya dengan serius. Yang mulia, apa yang saya katakan, semuanya adalah fakta. Selama 5 tahun ini, saya belum pernah melihat adik saya Qin Wanxing. Saya hanya mendengar beberapa berita. Dia tidak puas dengan perjodohan yang diatur ayahnya dengan orang-orang kelas 1. Pernikahan pribadi. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Kakak Kaisar. Marsekal Qin membunuh Shan Yu, menekan Rong Utara. Kata-katanya tegah. Setiap kata seberat 1000 kati. Aku sangat percaya. Kakak Kaisar. Pasukan Qin berjuang untuk negara selama bertahun-tahun. Dewa perang tak tertandingi di pasukan. Teladan bagi semua prajurit di seluruh dunia. Adikku sangat agresif. Bukankah begitu? Mendinginkan hati semua pejabat sipil dan militer. Dingin hati prajurit. Yang mulia benar. Kali ini, Bupati agak sembrono. Marsekal Qin menenangkan Ram Utara. Pencapaian besar. Bagaimana mungkin kita menyusahkan Marsekal Qin atas masalah sepele seperti itu? Kata-kata yang mulia. Terlalu dini untuk diucapkan. Mengapa dia seorang wanita? Qin Wanxing. Itu kamu. Qin Wanxing. Ini adalah tunangan sarjana nomor 1, adik Marsekal Qin. Kamu, dia dan Bupati, datang ke pengadilan bersama. Lalu dia dan Bupati, apa hubungannya? Qin Wanxing ini. Seberapa cantik dia? Bagaimana kamu? Mengapa aku tidak mati? Kakakku yang baik. Huyang, aku akan memberitahumu hari ini. 5 tahunku. Kemana aku pergi? Apa yang aku lakukan? Diam. Ini adalah pengadilan Dayao. Bagaimana saya bisa membiarkan wanita sepertimu bertindak sembarangan? Dewa perang tak tertandingi. Hanya itu? Jika bahkan kau bisa membunuh elit Rong Utara, lalu bisakah raja ini juga melakukannya? Yang mulia juga bisa. Saya melihat Anda adalah yang mulia Bupati. Jangan melakukan penghinaan terhadap kerajaan. Jangan memfitnah saya. Fitnah? Siapa yang memfitnah siapa? Berani. Qin Wanxing. Jangan berpikir. Kamu memiliki Bupati di belakangmu. Kamu bisa bertindak tanpa hukum. Di antara rekan-rekan, mereka takut pada Bupati. Abaikan. Tapi saya, sarjana terbaik tahun ini Fuyang, bersedia mengorbankan nyawa untuk menjadi benar. The Badut, film was translated and Tunggu aku narrated membongkarmu. by M Media. Yang mulia, aku Qin Wanxing, ingin menuduh sarjana terbaik yang baru dinobatkan, demi kekayaan dan kehormatan, meninggalkan istrinya yang berbagi kesulitan dengannya, dan di pengadilan, memfitnahku. Qin Wanxing, meskipun kamu adalah adik saya, tapi kamu adalah seorang wanita, berbicara keras di pengadilan. Kamu bersalah atas hukuman mati. Saya bisa mengorbankan jasa militer saya, menyelamatkan hidupmu, asalkan kamu diam sekarang. Diam dulu. Wanxing. Huyang, kamu dengarkan baik-baik. 5 tahun ini, kemana saja aku pergi? Apa yang telah dilakukan? Aku dari Beijing. Sejak kecil, aku tidak suka menjahit dan lebih suka pedang dan senjata api. Mempelajari keterampilan tombak keluarga Qin yang sejati. 5 tahun yang lalu, surat wajib militer untuk Rong Utara yang menyerbu perbatasan telah tiba. Tapi kakakku, Qin Lin, lemah sejak kecil, tidak cocok untuk dinas militer. Aku bergabung dengan tentara demi kakakku, masuk ke tentara perbatasan, menyerang Rong Utara.
4 tahun yang lalu, Jenderal Gerilya Litiante salah masuk ke dalam perangkap memancing musuh Rong Utara. Sendirian di kedalaman, aku memimpin serangan kavaleri ringan, menyelamatkan 30.000 pasukan, berjuang hingga terkenal. 3 tahun yang lalu, aku memimpin 800 prajurit, mempertahankan celah Yumen. 3 bulan, aku menggunakan 800 prajurit, menahan 50.000 pasukan Rong Utara yang kuat. 3 bulan, aku juga membunuh Jenderal Rong Utara Wanyankang, membuat mereka tanpa pemimpin. Kacau balau, terpaksa mundur. 2 tahun yang lalu, aku memimpin pasukan 7 pertempuran sengit dengan Rong Utara, membunuh Raja Rong Utara Hoxi, Pangeran Chardin, menangkap Raja Bijaksana Kanan, menjarah 80.000 kuda perang, ternak dan domba yang tak terhitung jumlahnya, mendapatkan gelar Dewa Perang tak tertandingi. 1 tahun yang lalu, aku mengalahkan Rong Utara, penunggang serigala elit. Mulai sekarang, transisi ofensif dan defensif Dayao dan Rong Utara. Pasukan perbatasan menyerang di mana-mana. Rong Utara terpaksa bertahan, tidak lagi bisa masuk lebih dalam, dan menjarah rakyat. Huyang, 5 tahun ini, aku bertempur habis-habisan dengan Rong Utara di perbatasan, berkeringat dan berdarah untukku, tapi itu menjadi omonganmu yang tidak tahu diri, wanita yang kawin lari dengan para pengungsi. Lelucon, ini adalah kata-kata sepihakmu. Biarkan saya menunggu, biarkan yang mulia. Bagaimana bisa percaya? Kamu adalah seorang wanita, berani mengklaim identitas Dewa Perang tak tertandingi. Yang mulia, wanita sombong ini harus dilemparkan ke penjara. Pilih hari untuk dieksekusi. Namaku Qin Lin di daftar militer. Perintah Dewa Perang tak tertandingi juga ada di tanganku. Jasa militer. Aku sendiri yang menyerahkannya kepada Dewa Perang tak tertandingi. Semua bukti benar-benar asli. Hanya mulutmu saja. Hanya ingin mengambil gelarku sebagai Dewa Perang tak tertandingi. Aku bergabung dengan tentara untukmu. Tentu saja namamu ada di daftar militer. Kamu di depan tablet ayahmu, membunuhku. Perintah Dewa Perang tak tertandingi ini. Ada juga jasa militer yang sedikit. Tentu saja ada di tanganmu juga. Jadi, kau hanya mengandalkan mulutmu. Hanya ingin merampas dariku posisi Dewa Perang tak tertandingi. Hanya ingin merebut gelar juara Menteri Perang. Masalah ini, bagaimana menurutmu, Baginda? Hamba akan menjadikan dokumen sebagai standar token identitas Marsekal Qin. Semua tunduk pada prosedur Kementerian Urusan Militer, dikonfirmasi sebagai Dewa Perang tak tertandingi. Semuanya lihatlah. Wanita ini, dia mengungkapkan. Seorang wanita berani mengatakan bahwa kau adalah Dewa Perang tak tertandingi. Apa kau benar-benar berpikir kami, para pejabat sipil dan militer, semuanya bodoh? Kau memukulku lagi. Karena kau terlalu banyak bicara. Para bangsawan sipil dan militer yang dominan, mereka tidak berani bicara. Hanya seorang pejabat tingkat 6, kompilasi Akademi Hanlin, berani bicara duluan. Sudah waktunya untuk bertarung. Raja sudah mendugamu, bebek sekarat yang keras kepala. Tidak masalah, Raja sudah merekrut 3 jenderal tentara perbatasan, datang dan bersaksi untuk Wansing. Mereka bertiga, semua mengikuti Dewa Perang tak tertandingi, pertempuran Rong Utara. Tentu saja mengenali. Siapa Dewa Perang tak tertandingi yang sebenarnya? Itu benar-benar asli. Hal palsu tidak akan pernah bisa menjadi asli. Tuan, mohon. Yang mulia, mohon umumkan. 3 jenderal besar tentara perbatasan datang ke istana. Umumkan. 3 jenderal besar pasukan perbatasan memasuki istana. Baginda, hamba, Li Tiangang, menghaturkan hormat. Baginda, hamba, Ma Yunfi, menghaturkan hormat. Baginda, hamba, Luo Shiheng, menghaturkan hormat. 3 menteri kesayangan, kalian boleh bangkit. Terima kasih, Baginda. 3 menteri kesayangan, kalian semua telah mengikuti Dewa Perang tak tertandingi, menaklukkan Rong Utara. Kalau begitu aku bertanya kepada kalian semua. Lihatlah kedua ini. Siapa Dewa Perang tak tertandingi yang sebenarnya? Baginda, ini adalah Marsekal Qin kami. Dewa Perang tak tertandingi. Qin Lin, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Aku sudah kembali mengenakan pakaian wanita, tanpa diduga. Apakah kamu masih mengingatku? Marsekal Qin tidak perlu. Kami tidak sanggup menerima penghormatan ini. Kami dan Marsekal Qin berjuang bersama selama bertahun-tahun. Kami juga bukan orang bodoh. Sebenarnya, kami sudah tahu Marsekal Qin seorang gadis. Itu benar. Meskipun hamba belum pernah melihat wajah asli Marsekal Qin, tapi bagaimanapun juga, kami bersama Marsekal Qin membunuh musuh. Marsekal Qin, bahkan jika kau berubah menjadi abu, kami juga mengenali bagaimana cara bicara. Mengutuk Marsekal Qin sampai mati, usap mulutmu, aku salah bicara. Berani sekali. Beraninya kau bicara omong kosong di depan Baginda. Aku telah bertarung bersamamu selama 5 tahun. Tidak pernah menunjukkan wajah asliku. Kau sekarang, kau mengenali seorang wanita sebagai Dewa Perang tak tertandingi. Hatiku telah menjadi dingin.
Jelaskan. Siapa itu? Berapa banyak uang yang kau berikan? Kau benar-benar membeli hubungan di antara kita. Persahabatan hidup mati. Rakyat jelata tak tahu malu. Berani memfitnah kami dan Marsekal Kien. Cari mati. Di balik ketiga jenderal ini, aku tidak tahu siapa di balik ini. Memfitnah pejabat rendahan. Hamba difitnah. Sayangku, tenang saja. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakang. Aku akan menjadi dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya. Ambil keputusan. Baginda bijaksana. Yang jahat adalah yang pertama mengeluh. Qin Lin, kau tidak bilang. Apakah kau dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya? Tentu saja. Di hadapan Baginda, hamba tidak berani bicara omong kosong. Semua orang tahu, dewa perang tak tertandingi, teknik tombak Phoenix, unik di dunia. Tidak sebaik kau bersaing dengan Qin Wanxing. 3 jenderal besar mengikuti sepanjang tahun. Dewa perang tak tertandingi. Kau harus tahu teknik tombak Phoenix. Saat itu, siapa yang asli dan siapa yang palsu, jelas terlihat. Teknik tombak Phoenix sangat kuat. Dia adalah adikku. Perihal mengambil nyawa adikku, begini, aku tidak bisa melakukannya. Kamu sudah melakukannya sekali. Apakah kamu takut untuk kedua kalinya? Selain itu, aku Qin Wanxing. Jika aku mati di tanganmu, aku mengakuinya. Fitang, ayahku pernah berkata, teknik tombak Phoenix bukan untuk digunakan oleh anggota keluarga Qien. Jangan sebut ayahmu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Dewa perang tak tertandingi, tidak takut pada gadis kecil. Omong kosong. Aku akan takut padanya. Kalau begitu, mari kita bertarung. Hidup atau mati. Qin Lin, aku memerintahkanmu. Tantang. Dewa perang tak tertandingi. Apa yang kau tunggu? Terima perintahnya. The film was Menteri translated menerima perintah. and narrated by M Media. Wanxing, tunggu, jangan menahan diri. Jangan khawatir. Dia tidak pernah menjadi lawanku sejak kecil. Aku tidak akan menahan diri. Maksudku jangan menahan diri adalah, jika kau punya kesempatan, tembak saja dia sampai mati. Ini. Ada begitu banyak orang di Istana Emas. Kau bunuh saja dia. Bunuh dia. Hal-hal berikut bahkan lebih sederhana. Aku mendengarkanmu. Pisau dan senjata. Datang saja. Lainnya, serahkan padaku. Qin Wanxing adalah Marsekal Kien. Tidak masuk akal. Gerakan mereka sama. Bagaimana kau membuktikannya? Qin Wanxing adalah Marsekal Kien. Mudah. Marsekal Kien adalah seniman bela diri terbaik di dunia. Triknya bisa sama. Kekuatannya tidak bisa sama. Wanxing, kau harus merebutnya dariku. Atas nama dewa perang tak tertandingi, arwah ayah di surga. Apa yang akan dia pikirkan saat melihatnya? Hari itu, kamu berada di depan peti mati ayahmu. Pisau yang menusuk hatiku. Ayahku sudah memikirkannya. Qin Wanxing, gerakanmu mematikan. Apakah kau ingin membunuh saudaramu? Aku masih bisa mengampunimu pukulan itu. Takdir si Huang. Kamu harus membayarnya kembali. Phoenix ilahi membakar langit. Apa yang harus dilakukan? Jika aku menerima serangan ini secara langsung, aku pasti akan mati. Tidak peduli. Ambil risiko. Kau menang. Gelar Dewa Perang adalah milikmu. Ayah melihatmu seperti ini. Dia pasti akan senang. Ambil itu. Ambil senjatanya dan terus tembak. Ayahku pernah berkata, keahlian menembak keluarga Qin tidak benar. Digunakan oleh orang tak bersenjata. Hanya kau yang akan percaya. Jadi aku menang. Sayang sekali.
Karena kau mengaku kalah, maka kau adalah Marsekal Qin palsu. Yang mulia, aku dizalimi. Aku telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun. Tubuh sudah kelelahan. Sebulan yang lalu, pertempuran dengan Shan Yu. Dengan enggan membunuh Shan Yu, vitalitas telah rusak parah. Kekuatan sangat berkurang. Bagaimana berbicara dengan seorang setelah 5 tahun bekerja keras, mempelajari trik yang sama? Para ahli bertarung. Kapan kamu bertarung di medan perang? Kapan kamu membunuh Shan Yu? Dari kecil hingga dewasa. Kapan kamu mengalahkanku? Wan Xing, kau seorang gadis. Aku melihat lagi, adik perempuanku yang tumbuh dewasa. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Mengapa kau berpura-pura menjadi Marsekal Qin? Bukankah beberapa tahun ini kau diam-diam berkomunikasi dengan musuh? Ingin membawaku pergi. Dewa perang tak tertandingi. Bisakah kau menumbangkan Dayaoku? Kau begitu tidak tahu malu dan licik, begitu kejam. Jika orang sepertimu berkedudukan tinggi di militer, bukankah itu akan mengguncang fondasi Dayao kita? Yang mulia, 3 jenderal besar tentara perbatasan telah mengkonfirmasi Qin Lim tidak diragukan lagi berpura-pura menjadi dewa perang tak tertandingi. Aku meminta, cepat bunuh Qin Lim. Yang mulia, Bupati mengeum di pengadilan, memukul sang Sutairen, menendang sang juara. Sekarang biarkan seorang wanita menyamar sebagai dewa perang tak tertandingi, membingungkan benar dan salah, benar-benar sombong, dan tidak menghormati yang mulia. Saya mengusulkan melengsarkan Bupati. The film was Kekuasaan translated Kekaisaran and Negara Dayao narrated kita. by M Media. Yang mulia, Bupati terlalu sombong. Dia menunjukkan pengabaian total terhadap yang mulia. Saya memohon Anda untuk melengsarkan Bupati. Saya mendukung mosi tersebut. Melengsarkan Bupati. Kakak Kaisar, beberapa menteri kesayanganku ingin mencopotmu, tahta Bupati. Katamu, bagaimana aku harus menanganinya? Yang mulia adalah raja sebuah negara. Bagaimana kau ingin menanganinya? Bagaimana menanganinya? Rakyat setiaku. Bagaimana menurutmu? Kita berada di pihak mana? Kau gila. Qin Liu dan Bupati jelas tidak bisa mengatasi. Saat ini, kita masih harus berpihak. Saya baru saja memukuli Menteri Keuangan. Tidak ada yang berbicara. Bagus. Dokumen militer lengkap. Dewa perang tak tertandingi telah ditetapkan. Qin Lin benar. Dan mengandalkan kata-kata Bupati tidak cukup untuk membuktikan Qin Wenxing adalah dewa perang tak tertandingi. Qin Wenxing berpura-pura menjadi dewa perang tak tertandingi. Hukuman mati. Kau berani. Bupati bingung antara benar dan salah. Menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah di aula kerajaan, memukuli para menteri, menghina kaisar, diturunkan menjadi rakyat biasa. Yang mulia, Bupati adalah seorang menteri yang setia, landasan bangsa, bukan karena beberapa pernyataan sepihak dari menteri-menteri pengkhianat. Melengsarkan Bupati. Yang mulia, Bupati tidak bisa dikopat. Mohon pertimbangkan lagi, Yang mulia. Yun Shan, maaf. Kamu akan kehilangan tahtamu. Aku ingin tahu siapa yang berani memecat Bupati ini. Yang mulia, cambuk naga yang diberikan oleh mendiang kaisar ada di sini. Tukul tiran, basni pengkhianat. Sepertinya mendiang kaisar masih memiliki pandangan jauh. Hamba khawatir yang mulia akan tertipu oleh pejabat licik, terbutakan dan kebingungan. Itulah mengapa hamba diberi cambuk naga oleh kakak kekaisaran hamba, agar dapat menyadarkan yang mulia tepat waktu. Berani melukai kaisar. Kakak Kaisar. Kakak, apa yang kau lakukan? Kakak Kaisar. Yang mulia, kakak Kaisar, tidakkah kau bisa mengatakan apa yang ingin kau katakan? Apa yang kau lakukan? Anda adalah penguasa lalu. Hamba tidak akan menyadarkan Anda hari ini. Hamba merasa malu kepada mendiang kaisar. Ibu Suri tiba. Menghadap Ibu Suri. Hidup Ibu Suri. Beribu tahun. Ini adalah olok utama, bukan pasar makanan. Anak-anak bangsawan di depan seluruh istana melompat-lompat sebagai seorang kakak, menggunakan cambuk naga yang dianugerahkan oleh mendiang kaisar, mengejar adikmu. Dan kau di depan istana, wajah semua orang hilang. Tidak ada jejak kaisar, sikap dan keagungan. Ibu Suri. Ibu Suri. Yang mulia Bupati dan yang mulia kaisar, bisakah kalian memberiku penjelasan? Ibu Suri.
Ini semua salah kakak. Kaisar menggunakan statusnya sebagai bupati. Haruskah seorang wanita, dewa perang tak tertandingi, masih tidak mendengarkan nasihat, harus dieksekusi? Menteri setiaku, menjaga perbatasan selama 5 tahun. Dewa perang tak tertandingi Marsekal Kien. Ibu Suri, jangan dengarkan omong kosong adik kaisar. Faktanya adalah adik kaisar hidup Dayoku, tapi hamba tidak tahu siapa dia. Basmi pembunuh adik. Hamba ingin dinamai Markus Juara Agung Dayau. Hamba benar-benar tidak tahan lagi. Lalu dia mengeluarkan cambuk naga. Dia ingin membersihkan ketidakadilan di istana hamba. Apa yang kau katakan? Semuanya masuk akal. Mungkinkah aku salah? Atau mereka yang salah? Ibu Suri menenangkan diri. Ibu Suri tenanglah. Ibu Suri tenanglah. Tenanglah. Hidup di Dayau, seorang pria di puncak kekuasaan. Deola besarku. The film was Bermain translated rumah-rumahan. and narrated by M. Media. Masih ada harapan untuk Dayau. Apakah ada masa depan? Mengapa aku begini terhadap Ibu Suri? Ada perasaan khusus. Sangat aneh, cukup menarik. Siapa nama gadis itu? Nama keluarga siapa? Sebagai seorang wanita, dia justru mengenakan seragam militer. Tidak rendah hati maupun sombong. Bertemu Ibu Suri. Belum berlutut juga. Qin Huansing. Rumah Qin di Gang Wudao, Kota Selatan. Gang Wudao? Hanya keluarga militer biasa. Bagus. Sangat bagus. Pengawal. Berikan ini, bajingan bodoh. Seret dia dan pukuli sampai mati. Keluarga Qin dari Wudao Xiang dihukum bersama. Bunuh 3 klan. Qin Huansing sudah mati. Aku harap Ibu Suri akan menepati janji Anda. Bunuh 3 klan keluarga Qin. Ibu Suri tidak bisa. Ibu Suri tidak bisa. Katakan padaku, mengapa tidak? Ibu Suri, meskipun wanita ini mengganggu pengadilan, tidak hormat kepada Ibu Suri, dia juga berpura-pura menjadi dewa perang tak tertandingi. Tapi, kakaknya adalah istanaku. Seorang menteri yang setia. Dia menjaga perbatasan selama 5 tahun. Menghalangi tulang punggung utara. Tidak berani pergi ke selatan. Masih berharap. Ibu Suri hanya menghukumnya. Mengampuni keluarga Qin. Untuk menyampaikan laporan hormat. Ibu Suri, kata-kata kaisar semuanya palsu. Qin Huansing bergabung dengan pasukan untuk kakak setelah kembali. Tapi dianiaya oleh kakak. Merebut ketenarannya. Yun Shen, kau harus ingat. Kita adalah bangsawan. Marsekal Qin dari Dayau. Tidak peduli siapa itu. Penting. Allah istana Dayau. Bagaimana aku bisa begitu marah karena seorang wanita biasa? Sungguh berantakan. Seret dia. Tidak tahu malu. Tidak menepati janji. Lepaskan. Berani. Berani melawan. Membunuh Ibu Suri dan Yang Mulia. Seseorang datang. Cepat kawal. Ini adalah orang yang kau jamin. Ibu, Anda akan membunuh orang. Tidak ada yang diizinkan melawan. Para pelayan, segera datang. Marsekal Kia, aku akan membantumu. Kamu seharusnya tidak datang. Marsekal Qin, kita bilang kita akan hidup dan mati bersama. Layak mati bersamamu. Hentikan, semuanya. Leontin Jokini. Dari mana kau mendapatkannya? Mengapa kamu ingin menjebakku lagi? Apa kamu tidak takut aku akan menusukmu? Ibu Suri, tidak. Nah. Itu kau. Lapor, Ekspres 800 mil, pasukan barbar selatan, invasi perbatasan selatan kita, membakar, membunuh, menjarat, melakukan segala macam kejahatan. Suku-suku Xinjiang selatan saya, korban jiwa yang besar. Qin Huansing, wanita ini adalah ahli seni bela diri. 3 jenderal perbatasan juga memberikan dukungan kuat. Meskipun tidak ada bukti tertulis. Tapi aku tidak bisa memastikan. Qin Huansing bukan dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya. Ibu Suri, Sampaikan The film dekretku. was translated Perintahkan and Qin narrated Wan by Xing, M. Qin Media. Lim. Masing-masing memimpin 50.000 pasukan. Ekspedisi ke Barbar Selatan. Siapa yang mengalahkan pasukan Nanman? Siapa dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya? Juara Dayau. Hormati perintah Ibu Suri. Hormati perintah Ibu Suri. hormati perintah Ibu Suri. Saya patuh pada perintah Anda.
Cukup sampai di sini untuk hari ini. Semuanya, silakan mundur. Selamat tinggal Ibu Suri. Hidup Ibu Suri. Ikutlah denganku. Yang mulia, hal-hal palsu tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Itu benar-benar nyata. Siapa dewa perang yang tak tertandingi? Mari kita tunggu dan lihat. Terima kasih atas perhatianmu, kakak. Aku percaya pada diriku sendiri. Aku juga percaya pada Menteri Ken. Ini kakakku. Jangan lakukan demi kesenangan sesaat. Kau menghancurkan seluruh hidupku. Dayao. Tidak masuk akal. Mentari Anda Kin. Hanya bermain intrik, tidak pernah berada di medan perang sehari pun. Anda membiarkan sampah itu, memimpin pasukan 50.000 untuk menaklukkan Nanan. Hamba khawatir, akan ada 50.000 rumah tangga. Kehilangan putra mereka. Suami dan ayah. Kakak kerajaan. Aku menasihatimu. Masih peduli tentang itu. Qin Wansing itu. Bagaimana menjadi seorang wanita? Biarkan para prajurit patuh. Jangan menunggu sampai saat itu. Tidak ada yang patuh. Tapi itu menyenangkan. Itu. Mari kita biarkan hasilnya berbicara sendiri. Dalam kasus ini, mengapa kau tidak bertaruh denganku? Jika Qin Wansing menang, aku angkat dia sebagai jenderal yang ditempatkan di negara itu, Marsekal Angkatan Darat. Jika Qin Lin menang, aku ingin kau mati. Yang mulia, ingin hamba mati. Kakak kerajaan, tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung. Tidak ada ruang untuk dua penguasa di satu negara. Kau tidak punya tahta. Raja tanpa mahkota. Kau dan aku kita. Juga sudah waktunya untuk berakhir. Baiklah. Guion Shen. Kau hanyalah putra angkat kaisar. Mengalir dalam satu tubuh. Darah bajingan. Mengalir padaku. Tapi garis keturunan keluarga kerajaan Dayao. Takdir. Hanya aku yang menjadi kaisar. Bodoh. Wansing adalah dewa perang yang tak tertandingi. Tidak pernah kalah. Aku harus memanggilmu Wansing. Ini sup jo putih mutiara. Enak sekali. Di luar, tidak bisa makan. Ibu Suri, jika perlu, tempat Wansing bekerja. Mohon Ibu Suri menjelaskannya. Kamu nak. Tahun-tahun ini di luar, kamu pasti banyak menderita. Untuk semua, kita semua sangat berhati-hati. Apakah Liontin Jok ini milikmu? Apakah kamu putri kandung keluarga Qin? Aku diadopsi oleh keluarga Qin sejak kecil. Ayahku berkata, Liontin Giok ini, ibuku meninggalkannya untukku. Ini masa depan kita. Tanda pengenal yang diakui. Mungkinkah Ibu Suri mengenali Liontin Giok ini? Mengetahui orang tua kandungku. Tahu. Ibumu adalah aku. Saudariku. Dia juga punya kesulitannya sendiri. Tunggu sampai waktunya tepat. Bibi, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Anakku, maafkan ibu. Ibu juga punya kesulitanku sendiri. Beri ibu waktu. Ibu harus. Biar kamu bersinar. Masuk istana. Jangan halangi hamba. Hamba ingin masuk. Yang mulia, Ibu Suri memerintahkan. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tolong jangan menyulitkan hamba. Hamba ingin masuk. Xiao Gizi. Biarkan Bupati masuk. Wansing. Apakah Anda baik-baik saja? Sungguh patut dicemburui. Hanya nona kecilmu di matamu. Tidak, Ibu. Ibu Suri. Anda tidak tahu. Jika bukan karena Wansing yang menyelamatkan hamba, hamba hanyalah mayat tak dikenal di sudut kota kekaisaran. Aku tidak menyangka kalian berdua akan bersama. Sudah ditanam. Bagus. Menunggu Wansing kembali dengan kemenangan, ibu akan mengatur pernikahanmu untukmu. Terima kasih, Ibu. The film was translated and narrated by M Media.
Aku sangat marah. Terlalu banyak penindasan. Siapa yang memprovokasi Anda? Ini, air yang hamba minum. Apa? Kamu tidak menyukaiku? Bagaimana mungkin? Hamba hanyalah. Jangan lakukan itu lagi. Aku baru saja pergi ke kamp militer. 50.000 pasukan. Sebenarnya hanya 10.000. Sebagian besar dari mereka sudah tua, lemah, dan cacat. Bagaimana cara melawan pertempuran ini? Bahkan jika Dewa Perang masih hidup, tidak ada yang bisa kulakukan. Hamba sudah menebaknya sejak lama. Tidak perlu ribut. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, ada masalah. Tenang saja. Hamba sudah memikirkan solusi. Katakan. Rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Menunggu Anda keluar. Anda akan tahu. Bagus. Kamu adalah bupati sekarang. Kamu tidak perlu mendengarku. Benar. Apakah kamu mengatakannya? Hamba bilang, kata. Bagus. Bagus, Qin Wanxin. Begitu cepat, dan kau sudah berhasil merayu, Bupati. Kau benar-benar wanita keji, seorang penggoda tak tahu malu yang tidak tahu bagaimana bersikap. Kamu. Anda ini apa? Anda berani mengajari hamba? Pengawal, seret dia keluar dan penggal dia. Tunggu. Hamba dianugerahi gelar oleh Yang Mulia, bertanggung jawab atas logistik ekspedisi ini, menghadap Yang Mulia Bupati. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan dengan cepat. Katakan apa yang ingin Anda katakan dan keluar. Yang Mulia, begitulah caramu memperlakukan rekan-rekanmu. Apakah Anda percaya? Hamba akan memberi Anda 2 tamparan lagi sekarang juga. Kekeringan tahun ini di barat laut parah. Semua makanan telah dipindahkan ke barat laut. Datang ke sini hari ini. Aku memberitahu kalian berdua. Ekspedisi ini, istana hanya menyiapkan persediaan ransum militer setengah bulan. Sisa ransum militer akan ditangani oleh kedua komandan. Menuju Xinjiang Selatan. Perjalanan memakan waktu 1 bulan. Persediaan ransum militer setengah bulan. Pasukan tidak cukup untuk mencapai medan perang. Bagaimana cara melawan pertempuran ini? Itu urusanmu. Apa hubungannya denganku? Kata-kata sudah disampaikan. Aku pergi sekarang. Apa? Bermartabat. Dewa Perang tak tertandingi dan Bupati secara terbuka tidak mematuhi perintah menyerang pejabat kekaisaran. Apakah itu mungkin? Anda ingin memberontak? Tidak ada tentara dan tidak ada makanan. Bagaimana kamu ingin kami menerima perintahmu? Bagaimana cara memukul mundur Nanman? Ratusan ribu pasukan. Katamu. Marsekal Qin, Anda juga harus memahami kesulitan istana. Sebagai perwira Dayal, saya punya satu nasihat untuk Anda. Guntur dan hujan, semuanya adalah rahmat suci. Apa yang Baginda minta Anda lakukan. Dan Anda cukup patuh. Apa yang akan Anda lakukan? Saya beritahu Anda. Saya diangkat oleh Baginda, manajemen logistik. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda, sang jenderal, selesai sudah. Jenderal ini bukan lagi seorang jenderal. Wanxing, berhenti. Wanita cerewet seperti itu. Untungnya, Film was saya tidak menikahi translated Anda. and narrated by M. Needy. Hanya seorang manajer logistik. Itu bukan modal Anda untuk kesombongan. Apakah Anda percaya? Hamba akan membunuh Anda sekarang. Kaisar bahkan tidak berani bersuara. Yang Mulia, saya tahu saya salah. Tahu saya salah. Pergi. Jangan berpikir dari saya. Dapatkan pasokan. 1 jatan. Anda di sini. Menunggu kematian. Jangan khawatir. Hamba yang mengurus semuanya. Wanxing, Anda hanya bunuh musuh di medan perang. Segera bunuh jenderal itu. Lainnya, hamba yang mengurus semuanya. 50.000 pasukan, makanan manusia, dan pakan kuda harian. Biayanya mencapai 2 juta sehari. Tentara berbaris. Itu adalah kekuatan seluruh negara. Biaya harian untuk mempertahankan pasukan besar. Ini tidak didukung oleh kas negara. Masalah ransum militer. Tidak ada solusi sama sekali. Jangan khawatir. Percayalah pada hamba. Anda tidak akan kalah. Jika Anda kalah, maka sesuai dengan taruhan antara hamba dan kaisar, hamba harus mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Situasi mendesak. Hamba harus pergi segera. Yun Shen, aku tidak akan pernah membiarkanmu kalah.
Qin Lin dan Qin Wanxin memimpin pasukan. Diatur. Qin Lin akan memimpin 50.000 prajurit elit menaklukkan Nanman. Qin Wanxin akan memimpin 10.000. Pensiun. Prajurit Tunga dan lemah berperang melawan barbar selatan. Yang mulia. Menteri. Setelah mengalokasikan jatah militer Qin Lin, menerima laporan tentang bantuan bencana di Barat Laut, kami hanya bisa memprioritaskan alokasi dana untuk bantuan bencana di Barat Laut. Pasukan Qin Wanxin hanya bisa menerima jatah militer senilai setengah bulan. Bagus. Tidak ada prajurit yang tersedia. Tidak ada jatah makanan yang tersedia. Pertempuran Qin Wanxin. Dia akan kalah. Kakak kerajaan. Aku. Bagaimana aku akan membunuhmu nanti? Potong menjadi 2. Memotong. Potong menjadi berkeping-keping. 2 menteri kesayangan sedang berbisnis. Aku sangat menyukainya. Tunggu Qin Lin kembali dengan kemenangan. Aku. Promosikan 2 pejabat ke tingkat yang lebih tinggi. Berada di antara 3 besar. Kaisar bijaksana. Saya tidak bisa berjalan lagi. Para pejabat ini benar-benar tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Saya bahkan tidak bisa makan cukup. Saya masih berjalan sejauh ini setiap hari. Kamu juga melihatnya kan? Saya berumur 56 tahun ini. Jika ini terus berlanjut, hari ini tahun depan, itu menjadi hari peringatan kematian saya. Bangunlah, semuanya. Lokasi yang ditentukan belum tercapai. Lanjutkan. Jenderal punya anggur dan daging setiap hari. Masih menunggangku dia. Tentu saja Anda bisa pergi. Kami tidak bisa. Kami perlu makan. Kami perlu istirahat. Ampuni hidup saya, Jenderal. Kami hanya mengeluh. Tidak dihukum mati. Apa yang Anda minta? Hanya anak kecil. Apa yang perlu ditakuti? Paling buruk, saya akan membunuhnya. Menjadi bandit. Hari ini aku membunuh seekor kuda. Berjalan bersama semua orang. Daging kuda sebagai ransom militer. Mari kita makan daging bersama. Tolong percayalah padaku. Aku pasti akan membawa makanan dan perbekalan. Untuk kalian semua, mari kita lawan Nanman bersama. Menjadi Marquis dan Perdana Menteri. Bunuh Nanman. Menjadi Marquis dan Perdana Menteri. Bunuh Nanman. Menjadi Marquis dan Perdana Menteri. Lapor kepada Jenderal. Serangan musuh. Perkiraan jumlah tidak kurang dari puluhan ribu. Serangan musuh. Bersiap untuk bertempur. The film was translated Saudara-saudara, and narrated by di jalan sempit Media. yang paling berani menang. Mundur berarti mati, maju berarti mati. Tolong ikuti langkahku. Aku akan selalu memimpin. Serangan untuk kalian semua. Masih jauh dari perbatasan. Pasti bukan pasukan barbar selatan. Langkah yang kuat dan bertenaga. Banyak sekali orang. Mereka bukan bandit. Mungkinkah orang-orang Qin Lin? Apa yang harus dilakukan? Ada begitu banyak orang di seberang jalan. Bisakah kita menang? Diam. Jenderal adalah seorang wanita. Dia tidak takut. Mungkinkah sekelompok pria besar bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu gadis? Ya, yang terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Itu Yun Shen. Yun Shen. Hamba kembali. Apa yang hamba janjikan kepada Anda, sudah hamba penuhi. Ada apa? Bagaimana musuh tiba-tiba menjadi keluarga? Mungkinkah kekasih jenderal kita? Bala bantuan untuk jenderal. Diam. Ini Bupati. Jenderal Anda menjanjikan Anda, makanan dan perbekalan. Raja akan memberikannya padamu. Membawa puluhan ribu bala bantuan. Aku berani bertanya padamu. Berani mengikuti Jenderal Qin Wanxin dan bertaruh pada seorang raja, pangeran, jenderal atau menteri. Jenderal perkasa. Raja Bupati perkasa. Saya bersedia mengikuti jenderal. Maju menyerang. Wanxing, kali ini aku tidak hanya membawa 20.000 prajurit kuat, 10.000 prajurit pensiunan tentara Shen Huang, dan membawamu 3 teman lama. Li Tiangang. Ma Yunfei. Lu Shihin. Temui Marsekal Qin. 3 jenderal. Bukankah kalian sudah kembali? Apa gunanya kita kembali sendirian? Saya bersumpah. Bersumpah untuk mengikuti Marsekal Qin. Itu benar. Marsekal Qin, hidup ini, kami bertiga mengandalkan Anda. Cukup sediakan makanan, kekayaan dan kehormatan penting bagi kami. Itu semua omong kosong. Tidak ada yang lebih baik.
Menyenangkan mengikuti jenderal dan melawan barbar. Tidak, kalian semua kembali padaku. Perbatasan utara membutuhkan kalian. Kalian semua datang padaku. Bagaimana jika Rong Utara menyerbu? Kau pantas mendapatkannya. Rakyat perbatasan utara, bersama pasukan Phoenix, kembali. Aku, bukan berarti saya meremehkan mereka. Mereka sudah lebih awal dikalahkan oleh Marsekal Kien. Pinjamkan mereka 10 keberanian. Jangan berani melanggar batas. Ya, Marsekal Kien. Bahkan jika tidak ada kami di perbatasan utara, ada juga 100.000 pasukan perbatasan. Kami bertiga tidak terlalu penting. Marsekal Kien, tolong biarkan kami tinggal. Marsekal Kien, tolong biarkan kami tinggal. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bergandengan tangan lagi. Bunuh Nanman. Ya, Bicaralah. Bagaimana itu dilakukan? Aku adalah Bupati Agung Dayau. Merekrut puluhan ribu pasukan. Dan beberapa makanan. Bukan masalah besar. Sakit-sakit. Wan Xing, kau memiliki kekuatan besar. Kami mengendalikan agen rahasia dunia, keluarga-keluarga besar di Dayau, informasi rahasia pengusaha kaya. Semua ada di tanganku. Aku hanya perlu memberi isyarat. Bukankah aku punya semua uang yang kuinginkan? Dan semua orang yang kubutuhkan? Tidak boleh menjarah, darah, dan keringat rakyat. Tidak akan. Mereka semua adalah keluarga kaya. Dan pengusaha kaya. Mereka dilindungi olehku, Dayau. Itulah mengapa populasi begitu makmur. Jalur perdagangan yang lancar. Sekarang, aku The akan film was bekerja keras untuk translated Dayau. and Itu adalah bagian dari narrated by pekerjaanku. N-Media. 3 jenderal dan pasukan Phoenix. Mereka semua secara sukarela pensiun dari militer. Ikuti perintahmu. Ini benar-benar sulit bagimu. Oh, benar. 20.000 pria kuat itu. Kondisi fisik yang baik. Tapi tidak pernah di medan perang. Tidak sebaik pasukan Phoenix. Veteran dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Masalah pelatihan militer, serahkan saja padaku. Ketika pasukan tiba di Xinjiang Selatan, aku berjanji, mereka semua adalah pejuang yang hebat. 20.000 pria kuat dan 10.000 si biji-bijian halus. Ini adalah langkah pertama. Kau harus siap secara mental. Marsekal Kien, 150.000 pasukan yang dimobilisasi oleh Kementerian Perang. Sudah di tempat. Makanan dan bekal yang disiapkan. Tiba di kamp militer. Maksud Yang Suki adalah, biarkan kita memusatkan kekuatan superior kita. Harus sebelum Qin Wanxin mengalahkan Nanman. 150.000 pasukan yang baru direkrut. Sudah di tempat. Ditambah 50.000 pasukan asli. Total 200.000 pasukan di tangan. Mengalahkan 80.000 Nanman. Tidak masalah. Senjata dan zirah Dayau kami lebih baik dari Nanman. Marsekal Kien, ini Dayau kami lagi. Dewa perang tak tertandingi. Mengalahkan Nanman. Sudah di depan mata. Setelah Marsekal Kien menaklukkan Rong Utara, mengalahkan Nanman, Anda akan berhasil suatu hari nanti. Marsekal Kien tidak boleh melupakan hamba yang rendah hati ini. Di sisi Anda, hari-hari melayani Anda. Tidak berani. Tuan Fu adalah sarjana terbaik ujian tahun ini, yang dipilih langsung oleh Yang Mulia. Itu milik Xiangshu, menantu. Anda akan mencapai puncak kejayaan. Anda harus menjadi pilar bangsa kita yang agung. Saat itu, Anda dan saya harus saling menjaga. Ya. Sayang sekali. Adikku yang buta. Melewatkan bakat ini. Aku tidak menyangka, Qin Wanxin orang itu begitu tak tahu malu dan kejam. Keluarga Qin bekerja keras membesarkannya, bertahun-tahun. Dia ingin memutus akar keluarga Qin. Ayahku memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Ilmu tombak keluarga Qin mengajarinya segalanya. Padahal dia ingin aku mati. Marsekal Kien, Qin Wanxin orang itu sekarang ada bupati. Rencana untuknya tidak bisa diremehkan. Saya menyarankan Marsekal Kien mengirim pasukannya sesegera mungkin. Jangan beri Qin Wanxin kesempatan untuk mengirim pasukan. Baik, sampaikan perintah militerku. Besok pagi, serang Nanman. Lapor kepada Marsekal Kien. Pasukan Qin List mengalahkan Nanman. Rebut kota Qingyang. Eksplorasi lebih lanjut. Ya, 2 hari kemudian. lapor Marsekal Kien. Pasukan Qin kembali mengalahkan Nanman. Garis pertempuran maju 50 mil. Eksplorasi lebih lanjut. 5 hari kemudian. Lapor Marsekal Kien. Qin Lin meraih 3 kemenangan atas Nanman. Telah memasuki wilayah selatan. Mempersiapkan pertempuran untuk menaklukkan Nanman. Oh tidak. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Wan Xing, jika Qin Lin mengalahkan pasukan Nanman, aku akan kehilangan kepalaku. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Bagaimana korban di kedua belah pihak? Qin Lin menderita lebih dari 3.000 korban. Nanman hanya menderita beberapa ratus korban. Mereka semua menarik pasukan mereka ketika melihat situasi tidak menguntungkan. Tidak baik, Qin Lin menang. Nanman mengalahkan musuh. Qin Lin sekarang masuk jauh ke wilayah Nanman. Pihak lain pasti akan mengandalkan mengetahui medan, menyergap pasukan Qin Lin. Wan Xing,
Bisakah kau memastikan? Pasukan Nanman, korban kurang dari, mengenai Kinlin, mundur lagi dan lagi. Sudah jelas, adalah untuk memancing Kinlin lebih dalam. Kinlin sekarang memasuki wilayah Nanman, pasti akan menjadi kekalahan besar. Aku bilang, Kinlin hanyalah seorang pemula, pria muda yang memimpin pasukan. Bagaimana bisa mudah menang? Yun Shen, aku ingin mengirim pasukan untuk mendukung Kinlin. Wan Xin, kau gila. Kinlin adalah musuh bebuyutan kita. Semakin parah dia kalah, semakin baik keadaannya, semakin baik bagi kita. Yun Shen, pasukan Kinlin juga, anak-anak Dayaoku. 200.000 keturunan Dayao. Aku akan menyelamatkan sebanyak yang aku bisa. Bagus. Wan Xin, keputusanmu. Aku mendukungmu tanpa syarat. Sampaikan perintah militerku. Pasukan bangkit. Masuk ke Nanman. Aku memiliki 200.000 keturunan di Dayao. Ya, Yun Shen, kau di barat. Tunggu pesanku. Baik. Yang Mulia Bupati, Marsekalkin telah menerima sisa pasukan Kinlin. Kinlin dikalahkan. Kurang dari 5.000 pasukan tersisa. Sayangnya, aku punya 200.000. Pria yang baik. Lapor, Yang Mulia Bupati Raja, Marsekalkin telah terbunuh. Nanman, mengejar kemenangan. Wan Xin, kerja bagus. Lapor, Yang Mulia Bupati, Marsekalkin mengalahkan pasukan Nanman. Pasukan Nanman hampir musnah. Hanya beberapa ratus orang yang melarikan diri. Bagus, bagus, bagus. Perintahkan petugas logistik untuk menyembelih babi dan domba. Siapkan makanan dan minuman. Menunggu para prajurit kembali dengan kemenangan. Rayakan bersama Marsekalkin. Satu pertempuran untuk menaklukkan bangsa barbar selatan. Ya, menteri-menteriku yang terhormat, jika kalian tidak punya uang untuk menindaklanjuti, kalau begitu mundurlah. Perpisahan hormat kepada Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Lapor. Perbatasan bergejolak. Pengumuman cepat. Yang Mulia, Marsekalkin disergap oleh Nanman. Hampir musnah. Lihat, sudah kubilang sejak lama. Perang ini urusan laki-laki. Ini akan membunuh orang. Seorang gadis tidak di rumah. Belajar dengan giat bagaimana melakukan pekerjaan menjahit dengan anak-anak. Ini lelukon. Yang Mulia bijaksana. Mohon hukum hamba, Yang Mulia. Harus dihukum berat. Yang Mulia, yang disergap adalah Jenderal Kinlin. Kalian semua dibubarkan. Yang Mulia, mohon ampuni nyawa hamba Yang Mulia. 200.000 pasukan, hampir musnah. Bahkan jika ada 200.000 babi, dilemparkan ke hutan. Meski bangsa barbar selatan menangkap mereka, tak mungkin semuanya tertangkap. Sial, sial, sialan semuanya. Kaisar, Menteri Keuangan memohon audiensi. Biarkan dia masuk. Menghadap Yang Mulia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Temukan satu untukku. Manajemen logistik yang sangat baik. Ada yang lain. Dewa perang tak tertandingi. Aku takut. Nanta, di Dayao. Aku harus bertindak sesuai dengan suasana hati Bupati. Bagaimana kau ingin aku menghadiahimu? Yang Mulia, mohon maafkan hamba. Hamba punya rencana. Itu bisa menghilangkan kekhawatiran Yang Mulia. Katakan padaku, yang mana itu? Kali ini kita tidak ada jalan keluar. Tidak. Ayah mertua yang terhormat pasti akan datang menyelamatkanku jika aku tidak menyakiti Wan Xin. Akankah akhirnya berbeda? Dewa perang tak tertandingi akan datang. Dewa perang tak tertandingi Qin Wan Xin. Jika tanpa dukungan, pertempuran maut dengan bangsa barbar selatan, tidak ada seorang pun di pasukan yang mundur. Kinlin Marsekalkin untuk Dayaoku. Satu pertempuran untuk menaklukkan bangsa barbar selatan. Seperti yang diharapkan dariku, pertempuran Wushuang Dayao Agung. Dewa perang tak tertandingi. Kakak Qin, aku akan mengatakannya saja. Ayah mertuaku tidak akan pernah menyerah padaku. Sepertinya pilihanku tidak salah. Ini tidak benar. Sepertinya saudaraku raja masih tidak mau gagal. Selanjutnya kita akan menghadapi serangan balik Kaisar. Wan Xin, apakah kau takut? Kita akan melawan balik. Air datang dan tanah menutupi. Pergi.
Anjing Qin dan Bupati ada di sini. Bagus, anjing Qian. Sengaja tidak mendukung Dewa Perang Wushuan. Membunuh 100.000 prajurit. Mati di perbatasan. Kau akan mati mengenaskan. Demi seorang wanita, kau akan mempertaruhkan 200.000 prajurit Dayao kita menjadi batu loncatan. Guyon Shen, kau tidak pantas menjadi bupati. Ya, dia tidak pantas. Usir dia. Bagaimana kau melakukannya, sayangku? Cari beberapa orang untuk menyebarkan rumor. Mereka mempercayainya. Para bajingan ini. Tapi aku tetap suka mengumpulkan orang untuk membuat masalah. Ikut bersenang-senang. Para tak tersentuh ini. Hanya kecerdasan dan hobi ini. Bagus. Sayangku, pemahamanmu tentang sifat manusia mendalam. Yang Mulia Qin Lin telah menghina anugerah suci. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Sayangku, tidak masalah jika kau kalah sekali. Selama kau setia padaku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apakah kau mengerti, juaraku? Menteri Qin Lin, saya bersedia melewati api dan air demi Yang Mulia. Apapun yang terjadi, sangat bagus. Kakak Kaisar, aku ingin melihat bagaimana kau menyelesaikan permainan ini. Pergi, sudah waktunya menghadiri sidang istana. Aku telah dinobatkan sebagai juara. Terima kasih, Yang Mulia. Mengapa waktunya tiba? Bupati dan Qin Wanxin belum datang ke sidang istana. Yang Mulia, saya telah mengirim orang untuk mengingatkan Anda 5 kali. Semua pejabat sipil dan militer di istana. Mereka menunggu mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai. Panjang umur Kaisar. Panjang umur bulan. Teman-teman sekalian, tidak perlu sungkan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Qin Lin dikalahkan. Kembali dari selatan. Sudah dikonfirmasi. Identitas Dewa Perang tak tertandingi. Mohon anugerahkan gelar Markuis Juara kepada saya. Untuk mengajukan memorial resmi. Terima kasih, Yang Mulia. Di bawah perintah dan takdir langit, titah Kaisar, Qin Lin, Dewa Perang tak tertandingi. Mengalahkan Rong Utara dan mengalahkan berdasarkan eksploitasi militer berulang, khususnya bernama juara. Mengada-ada. Bukankah apa yang kukatakan benar? Tentu saja tidak. Akulah yang mengalahkan Rong Utara. Akulah yang mengalahkan Nanman. Mana buktinya? Saya punya dokumen militer sebagai bukti. Kemudian, saya memenangkan pertempuran melawan Barbar Selatan. Dan Anda. Beginilah caramu menipu Dayao, rakyat, di depan para pejabat sipil dan militer. Membingungkan yang benar dan yang salah. Tidak tahu malu. Wanxing. Jangan impulsif. The film was translated and narrated by Marsekal Qin. Yang Mulia, Qin Wanxin ingin menggantikan status dan pencapaian militer menteri. Membunuh ratusan ribu tentara Dayao kita. Dan itu terjadi tepat di dalam istana Dayao. Menyerang saya. Mohon Yang Mulia. Disiplin dia. Tidak melayani raja. Dianggap tidak setia. Menyakiti kakakmu di istana. Dianggap tidak adil. Dayao akan memiliki ratusan ribu pasukan dan kuda. Ditempatkan dalam bahaya tanpa peduli. Dianggap tidak manusiawi. Menerima kebaikan orang tua tanpa mengharapkan imbalan. Dianggap tidak berbakti. Ketidaksetiaan dan ketidakadilan seperti itu. Orang yang tidak berbakti dan tidak baik. Mohon berikan perintah Anda. Eksekusi Qin Wanxin. Orang seperti itu. Untungnya, saya bercerai tepat waktu. Adik Kaisar, apakah kau benar-benar ingin melakukan ini? Kakak Kaisar. Aku adalah Kaisar Dayao. Penguasa Dayao, bukan kau. Hari ini, Qin Wanxin harus mati. Aku akan lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak Kaisar. Qin Lin mengalahkan Nanman. Sesuai taruhan kita. Kau juga akan mati hari ini. Qin Lin mengalahkan Nanman. Itu konyol. Jenderal Li, bawakan kami kepala Jenderal Nanman.
ketika aku memenggal kepala Jenderal Nanman. Qin Lin melarikan diri. Jika bukan karena aku yang terakhir, kau sekarang mengikuti, sama seperti 200.000 prajurit. Memotong jiwa Nanman. Adik perempuan, hanya berdasarkan kepala ini, Anda tidak bermaksud. Ambil kepala ini, pergi palsukan pencapaian militer saya. Ini konyol. Benar. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kau mengambil kepala mati, datang untuk menakutiku. Itu adalah kejahatan yang lebih besar. Yang mulia, Jenderal Barbar Selatan ini, 3 tahun lalu, saya datang ke negara saya, bertemu dengan Ibu Suri. Lihatlah wajah ini. Itu memang milik Jenderal Barbar Selatan. Tingkat pertama. Tingkat pertama ini memang penampilan Barbar Selatan. Dulu, para Barbar Selatan datang ke ziarah saya. Saya pernah menemaninya sebelumnya. Jadi seharusnya benar. Jadi bisa dibilang, yang mengalahkan Nanman seharusnya Qin Wanxin. Kalian semua, pernahkah Anda melihat Jenderal Barbar Selatan? Mungkinkah Qin Wanxin dan Bupati belum pernah melihatnya? Mencari seseorang yang mirip, tidak mudah menemukan kepala yang mirip. Beraninya Anda mempertanyakan yang mulia di hadapannya? Semua harus dibunuh. Komandan ini membunuh Jenderal Nanman, mengalahkan pasukan Nanman, memaksa Raja Nanman untuk meminta damai. Permintaan rekonsiliasi ada di sini, Tuan Wang. Buka mata anjingmu, lihat baik-baik. Apakah ini segel kerajaan Nanman? Tanda tangan pribadi Raja Nanman. Saya telah menerima surat dari Kerajaan Barbar Selatan. Pada dokumen penyerahan diri, itu memang segel kerajaan Nanman. Tulisan tangan Raja Nanman juga benar. Qin Wanxin, Anda hanya mengandalkan dokumen palsu. Untuk apa itu bisa digunakan? Yang mulia, saya mohon Anda membunuh Qin Wanxin secepatnya. Wanita ini penuh kebohongan. Memikat Bupati. Dia pantas mati. Yang mulia, mohon bunuh Qin Wanxin secepatnya. Di mana para penjaga? Tangkap Qin Wanxin untukku. Tanpa ampun. Keluar dari sini. Bupati mengganggu sidang istana. Berikan keduanya padaku. Dipenggal. Aku akan lihat siapa yang berani. Kakak Kaisar. Aku tahu kau tidak rela. Tapi para penjaga ini adalah prajurit kematian yang kulatih sendiri. Siapa yang kubiarkan mereka bunuh? Siapa yang mereka bunuh? Bahkan jika kau adalah bupati. Ayo, The film was translated and Qin Wanxin, narrated by M Media. bupati. Bunuh mereka semua untukku. Ibu Suri tiba. Ibu Suri. Ibu Suri. Gu Yunshan Long Yu. Pernahkah kamu menganggapku? Ibu ini menganggapnya penting. Jangan takut, nah. Bibi akan memutuskan untukmu. Tuan-tuan yang terhormat. Qin Wanxin, putri kandung saudariku. Saudariku yang malang. Setelah meninggal, dia menjadi pengembara. Diadopsi oleh keluarga Ken. Aku telah memverifikasi masalah ini dari semua sisi. Sepenuhnya benar. Sampaikan dekretku. Mulai sekarang, Qin Wanxin adalah Putri Changping. Apel. Hormat Putri Changping. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya telah menyinggung Ibu Suri. Kamu tidak menyinggungku. Kamu menyinggungnya. Menolak Putri Changping. Apakah kamu menyesal? Saya tidak menyesal. Baiklah. Sarjana terbaik tahun ini, Fuyang, berulang kali menabrak Putri Changping. Masukkan dia ke penjara. Ibu Suri, mohon ampuni hidup saya. Ibu Suri. Menteri Keuangan. Persiapan ransum militer tidak menguntungkan, menyebabkan 200.000 pasukanku dikalahkan oleh Nanman. Pemecatan dan penyelidikan. Laksanakan perintah Anda. Ibu Suri. Wanxin, bagaimana menghadapi Qin Lin? Lihat pendapatmu. Pertama masuk penjara. Tentukan ulang, memimpin pasukan 200.000. Terkubur dalam dosa-dosa Nanman. Penjaga. Qin Lin juga dilemparkan ke penjara. Ibu Suri.
Kaisar, biarkan seseorang, orang yang belum pernah ke medan perang, memimpin 200.000 pasukan untuk berperang, mengubur 200.000 prajurit Dayao. Itu hanyalah sebuah aib besar. Bagaimana menanganinya? Lakukan saja sendiri. Wan Xing, Yun Shen, pergi. Ayo pergi. Ibu akan membawamu makan makanan lezat. Di sini, jangan khawatir tentang itu. Mengapa? Ibu, aku anak kandungmu. Wan Xing, kemarilah untuk makan malam. Kamu sudah lama bertempur di luar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pakaian ini dibuat olehku. Lihat apakah itu cocok untukmu. Gadis kecil, jangan memakai zirah sepanjang hari. Membawa pedang. Ibu, kau sangat mencintai Wan Xing. Biarkan aku, sebagai seorang putra, sedikit cemburu. Kamu sudah dewasa, seorang bupati, tidak kurang. Dan kamu cemburu pada seorang gadis kecil? Apakah kamu malu? Di depan ibuku, The film was translated Aku akan and selalu menjadi narrated anak by kecil. M Media. Liontin Giok ini jadilah milikku. Ambillah Liontin Giok ini. Pergilah ke sana bersama orang tua kandungmu. Saling mengenali. Lin Er. Lakukan. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan, Bibi? Wan Xing, sebenarnya, ibu kandungmu adalah aku, ayah kandungmu. Kaisar mendiang. bukan. Ada apa ini? Terlalu banyak informasi. Otakku tidak bisa menerimanya lagi. Jangan sentuh aku, Wan Xing. Ibu tahu aku salah. Berikan aku penjelasan. Tahun itu, Yang Mulia, bayinya sudah lahir, seorang putri. Qin Meng, keluarga bayi laki-laki itu. Apakah semuanya sudah diurus? Semua beres. Aku akan menyerahkannya padamu nanti. Aku harap kamu merahasiakan namamu. Biarkan putriku tumbuh bahagia, menjadi orang biasa. Tidak ada lagi keterlibatan kerajaan. Selir kerajaan, Anda menyelamatkan hidup saya. Saya Qin Meng, pasti akan untuk Tuan Muda. Perlindungan seumur hidup. Semua dengarkan. Yang lahir adalah Pangeran Baginda. Apakah kalian mengerti? Ya. Karena Yu'er, dia adalah satu-satunya putra mendiang kaisar. Dia adalah satu-satunya yang bisa mewarisi takhta. Tapi setelah Yu'er naik takhta, kesombongan, kebejatan, dan perilaku memalukan. Terlihat seperti tiran. Aku menyesal. Aku menyesal pernah. Demi kekuasaan kerajaan, aku sendiri melahirkan putriku. Menjauhkannya dariku. Menyesal telah menempatkan Yu'er di takhta. Menyebabkan kekacauan. Mungkin dia lebih cocok menjadi orang biasa. Ternyata di dalam tubuhku mengalir darah para tak tersantun. Bagus untukmu. Berhasil. Menggunakan nyawa beberapa orang. Ditambah nyawa putrimu. Sebagai ganti posisi ibu surimu. Kau mendapatkan keuntungan besar kali ini. Wan Xing. Ibu tahu ibu salah. Selama kamu mau memaafkan ibu,
Ibu bisa memberimu apa saja. Beritahu mereka sekarang. Identitasmu. Aku juga bisa membantumu naik takhta. Membuatmu menjadi Dayau. Kaisar wanita pertama. Mohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku hanya berharap. Stabilitas perbatasan. Tidak ada lagi perang. Kedamaian di bumi. Rakyat hidup dan bekerja dalam damai dan sejahtera. Ibu Suri. Aku tidak bisa menerima apa yang kau lakukan. Aku ingin tenang. Wan Xing, jangan pergi. Ibu tahu ibu salah. Jangan pergi. Wan Xing. Ibu Suri. Wan Xing pasti tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Aku akan membantumu membujuknya. You are. Ini kamu. Bagaimana bisa kamu? Biarkan dia pergi. Bagaimana bisa aku membiarkannya pergi? Aku akan menyingkirkan ancaman bagiku. Singkirkan semua. Seseorang datang, seseorang datang. Ibu Suri telah meninggal dunia. Menangislah. Kau akan merasa lebih baik jika menangis. Tidak apa-apa. Aku akan ada untukmu. Perintah Baginda, Qin Wan Xing dan Bupati memberontak. Bunuh di tempat. Sepertinya Kaisar ingin kematian kita. Wan Xing, maukah kau menemaniku dalam perjalanan ke dunia bawah? Aku masih menunggumu menikahiku. Baik. Semoga tidak terlambat. Sayangku, aku siap membersihkan pemerintahan dan rakyat. Bintang besar ini hanya bisa memiliki satu pemilik. Maukah kau membantu? Panglima perangku. Saya bersedia melewati api dan air demi Baginda. Apapun yang terjadi. Bagus, kau pergi dan mobilisasi pasukan. Kali ini, aku mengirimnya. Bersama istri kecilnya. Pergi ke 18 tingkat neraka. Ya. Marsekal Qin dalam masalah. Segera sampai ke lokasi sinyal. Pasukan Phoenix patuh perintah. Ikuti saya untuk menemui Marsekal Qin. Ya. Bupati memanggil kita. Ikuti saya cepat. Pergi ke tanah sinyal. Ya. Guyon Shen, katakan padaku, mengapa kau selalu melawanku? Jika kau bisa membantuku dengan ketenangan pikiran, dunia ini, bagaimana jika ku berikan setengahnya padamu? Aku berjanji pada mendiang Kaisar untuk melindungi Dayau. Kau sudah sombong dan tidak tahu malu sejak kecil, tidak terpelajar dan tidak terampil, tanpa disiplin lebih. Akan menyeretku ke jurang. Kau tidak bisa melepaskan had. Mengapa kau harus mengatakannya? Dengan begitu angkuh, aku membunuhmu hari ini. Maka aku adalah penguasa sejati Dayau, langit dan bumi ini. Hanya aku satu-satunya. Saya di sini hari ini. Tidak ada yang ingin menyakiti Yun Shen. Kau ini apa? Bagaimana jika kau bisa bertarung? Aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 10 dari mereka. Aku akan mengirim ratusan atau ribuan dari mereka. Bagaimana dengan dewa perang yang tak tertandingi? Aku akan tetap membunuhmu. Pergi. Bawahan terlambat dengan pasukan mereka. Mohon Marsekal Qin mengampuni dosa-dosanya. Pasukan Phoenix patuh perintah. Siapapun yang berani menyakiti Marsekal Qin, bunuh tanpa ampun. Seorang tiran. Semua orang, ikuti saya untuk menyelamatkan yang mulia Bupati. Kaisar, aku khawatir kau lupa. 200.000 pasukanmu sudah dihabisi oleh Qin Lin, terkubur di wilayah barbar selatan. Sekarang di dalam dan di luar kota kekaisaran. Semuanya adalah pasukan Shen Huang dan bawahanku. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian
Berani-beraninya, kau membunuhku dan Marsekalkin. Saya rasa Anda keliru mempercayai perkataan tiran itu. Letakkan senjatamu. Kalian semua dimaafkan karena tidak bersalah. Lihat dewa perang tak tertandingi. Temu yang mulia Bupati. Tahun ke-8 Xiandi. Ibu suriku meninggal. Putri Qin Wansi naik tahta sebagai kaisar. Guyon Shen diangkat sebagai bupati. Untuk kaisar. Dan posisi Perdana Menteri.